Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali firman Tuhan bersama-sama. Untuk itu, mari sebelumnya kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelindungan, penyertaan-Mu Tuhan, hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Tuhan, apapun keberadaan kami selalu boleh berkata dalam hati kami untuk mengucap syukur karena kasih setiamu Tuhan yang memberikan satu hari lagi dalam hidup kami. Tuhan, kami mau pakai hari ini dengan baik. Untuk itu Tuhan datanglah Engkau di tengah-tengah kami, beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami. Bapak, kami juga berdoa pada rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan fisik saat ini. Tuhan yang memberikan kesembuhan buat mereka dan kesabaran dan pengharapan untuk sembuh. Dan juga kepada rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan kehidupan Tuhan, pergumulan ekonomi, pergumulan eh, kekecewaan hati, kepahitan hidup, atau tidak harmonisnya kehidupan di dalam rumah tangga atau kehidupan di dalam anak dengan orang tua. Kami serahkan apapun masalah mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat, kasih yang daripada Tuhan, dan jalan keluar buat segala permasalahan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini dan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Roti gosong, roti gosong. Itulah judul kita pada renungan pagi hari ini. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma 15 ayat 7. Ketika saya kecil, saya masih ingat ibu suka membuat makanan untuk makan malam kami. Malam itu ibu meletakkan di depan ayah sebuah piring berisi telur, sosis, dan roti yang gosong terbakar. Saya ingat sekali, saya ingin menantikan reaksi semua orang. Apakah mereka tahu bahwa roti ayah gosong terbakar? Tetapi ayah saya mengambil rotinya dan memakannya seperti biasa. Ia seolah tidak merasakan pahitnya roti yang gosong itu. Malah ia tersenyum kepada ibu dan bertanya kepada saya, apakah saya menikmati pelajaran di sekolah hari ini? Aku tidak ingat apa jawabanku malam itu kepada ayah. Tetapi yang aku ingat, ia menikmati setiap gigitan roti yang gosong itu. Ketika aku meninggalkan meja makan, aku mendengar ibu meminta maaf untuk roti yang gosong. Dan aku masih ingat ayah berkata, sayang, aku suka roti gosong. Ketika aku memberikan ciuman kepada ayahku malam itu, aku bertanya padanya, ayah, apa ayah betul-betul suka roti gosong? Ayah meraih dan merangkul aku dengan tangannya dan ia berkata, nah, ibumu sudah bekerja keras seharian dan dia betul-betul lelah. Di samping itu, roti gosong tidak akan pernah mencelakai siapapun juga. Oh ibu yang dikasih Tuhan, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan orang-orang yang tidak sempurna. Kita sendiri bukan orang yang terbaik di dalam bidang kita. Ada banyak hal yang sering kali terlupakan oleh kita atau kita lakukan dengan salah. Bahkan kita pernah lupa hari ulang tahun pernikahan kita sendiri. Sama seperti yang juga dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menerima satu dengan yang lain apa adanya dan tidak menuntut orang lain berlaku dengan sempurna. Sementara kita sendiri juga masih banyak kekurangan. Yang paling penting kita lakukan di dunia ini adalah membangun hubungan yang sehat dan yang kekal, yang bertumbuh ke arah Dia, yaitu Tuhan. Sikap saling menerima seperti ini tidak hanya berlaku di dalam hubungan suami istri atau orang tua dan anak, tetapi juga dengan sesama kita di kantor, dengan teman-teman di gereja, teman-teman di lingkungan kita, di kampus, dan dimanapun kita berada. Selama masih ada manusianya dan manusia itu pasti tidak ada yang sempurna.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dua kunci utama untuk dapat menerima orang lain apa adanya adalah: pertama, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah menerima kita apa adanya. Dengan segala kekurangan dan keberdosaan kita. Kita berharga di matanya. Dan ia tidak melihat kita dengan segala kekurangan kita. Ia menerima kita dan terus berusaha menuntun kita menuju ke kesempurnaan. Kedua, pikirkanlah bahwa diri kita pun juga tidak sempurna. Dan atau mungkin juga banyak kekurangan dalam diri kita. Dan kita pun bisa berbuat kesalahan yang sama dengan yang dibuat orang lain. Jangan penuhi hati dan pikiran kita dengan tuntutan-tuntutan. Tetapi penuhilah segala kekurangan kita itu atau tuntutan itu dengan sikap menerima positif, ya, menerima segala hal itu dengan positif. Ini akan membantu orang lain juga untuk bertumbuh lebih baik. Tuhan, ampunilah aku jika selama ini aku banyak menuntut orang lain untuk berlaku sempurna. Sementara aku sendiri banyak kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Saling menerima, mengekalkan hubungan. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saling menerima, mengekalkan perhubungan. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat saling menerima apa adanya satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.